Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Puspita Aprilianti dengan NIM 2022 11133. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai contoh kasus fuzzy inferensi sistem atau yang disingkat dengan FIS. Sistem inferensi fuzzy yang pertama, inferensi sendiri merupakan penarikan kesimpulan. Sedangkan sistem inferensi fuzzy yaitu penarikan kesimpulan dari sekumpul kaidah fuzzy. FIS dapat dibangun dengan dua metode, yaitu ada metode Mamdani, agregasi berupa daerah di bawah kurva, sedangkan metode Sugeno, agregasi berupa singleton-singleton. Nah, selanjutnya yaitu ada proses-proses di dalam FIS. Yang pertama yaitu ada fazifikasi, yang kedua yaitu ada operasi fazi logik, dan yang ketiga ada implikasi, keempat ada agregasi atau komposisi, dan yang kelima ada defazifikasi. Nah, selanjutnya yaitu ada strategi yang umum dipakai dalam defazifikasi, yang dimana strategi ini memiliki tiga metode, yaitu ada metode keanggotaan maksimum, yaitu berupa solusi Krips diperoleh dengan mengambil derajat keanggotaan tertinggi dari semua hasil agregasi, sehingga dapat dilihat persamaannya mu C Z aksen lebih besar dari mu C Z untuk setiap Z merupakan anggota elemen dari Z. Yang kedua, ada metode keanggotaan maksimum rata-rata, yang dimana solusi Krips diperoleh dengan mengambil nilai rata-rata domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum, sehingga Z aksen sama dengan A plus B dibagi 2. Yang ketiga, ada metode pusat luas, berupa solusi Krips diperoleh dengan menghitung pusat gravitasi titik berat dari daerah agregasi, yang dimana dapat persamaannya untuk variabel kontinu Z aksen integral Z dikali mu C Z dz per integral mu C Z. Dan untuk variabel diskrit yaitu Z aksen sama dengan sigma n, J sama dengan 1, Z, J dikali mu C ZJ per sigma n, Z sama dengan 1, mu C ZJ. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh kasus yang dimana speed control seberapa cepat Anda berkendara bergantung pada cuaca, temperatur, dan keadaan langit. Temperatur itu terdiri dari freezing, cold, warm, dan hot. Nah, untuk grafiknya dapat dilihat bahwa freezing itu ada di temperatur 50 dan cool di antara 30 sampai 70 dan warm 50 sampai 90, sedangkan hot itu berada di 70 dan seterusnya berupa Fahrenheit. Nah, selanjutnya itu ada cover, yaitu terdiri dari sunny, cloudy, dan overcast. Nah, untuk sunny itu 0 sampai 40%, dan untuk cloudy itu 20 sampai 80%, dan overcast itu 60 sampai 100%. Nah, selanjutnya itu ada speed, yaitu terdiri dari slow and fast. Nah, untuk slow sendiri itu 0 sampai 75 mph, dan fast itu 25 sampai 100 lebih untuk mph. Nah, kemudian ini ada kaidah fazinya untuk R1 jika covernya sunny dan temperaturnya itu warm, sehingga speednya itu cepat. Dan untuk R2-nya, jika cover, itu berupa cloudy dan temperaturnya itu dingin, maka untuk kecepatannya itu, rendah atau pelan. Nah, untuk pertanyaannya, seberapa cepat berkendara jika temperatur 65 Fahrenheit dan, langit itu berupa 25% berawan? Nah, dapat, dijelaskan bahwa pertama yaitu, klasifikasinya 65 Fahrenheit, untuk cool yaitu 0,4, untuk cool itu dia berada di 0,4, sedangkan untuk warm-nya itu berada di 0,7. Dan untuk 25% berawan, yaitu, untuk sunny itu dia ada di 0,8 dan cloudy itu ada di 0,2%. Nah, untuk operasi fazi dan implikasinya, untuk kaidah R1, jika cover, sunny dan temperaturnya itu warm, maka kecepatan cepat sehingga perhitungannya min 0,8 dan 0,7 sama dengan 0,7, sehingga, untuk, kecepatannya fast, maka, nilainya itu 0,7. Sedangkan untuk kaidah R2, yang dimana jika, cover itu cloudy dan temperaturnya itu cool, ketika, kecepatannya itu pelan, sehingga dapat diperhitungkan untuk min-nya itu 0,2 dan 0,4, sehingga dicari nilainya itu sebesar 0,2. Nah, untuk, kecepatannya pelan itu didapatkan 0,2. Nah, selanjutnya di sini ada agregasi yang dimana persamaan garis fast melalui 25 dan 0 serta 75 dan 1, sehingga didapat, mu Z sama dengan 0,02 dikali Z min 25. Mu Z 0,7 dan Z 0,7 dibagi 0,02 ditambah 25 sama dengan 60. Dan untuk persamaan garis law melalui, 25, dan 1 serta 75 dan 0, yaitu, mu Z-nya sama dengan min 0,02 dikali Z min 75, sehingga mu Z sama dengan 0,2. Dan untuk Z-nya 0,2 per min 0,02 ditambah 75 sama dengan 65. Nah, untuk, yang terakhir itu defazifikasinya, sehingga Z aksen, sama dengan 0,7 dikali 60 ditambah 0,2 dikali 65 per 0,2 ditambah 0,7 sama dengan 61,1. Jadi kecepatan berkendaranya adalah, 61,1 atau, dibulatkan menjadi 61 mph. Nah, selanjutnya, ini ada contoh kasus dari metode Mamdani, yaitu berupa suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC dari data
1 bulan terakhir. Permintaan terbesar hingga mencapai 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang digabung terbanyak sampai 600 kemasan per hari dan terkecil pernah sampai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimum 7.000 kemasan per hari, serta demi efisiensi mesin dan SDM tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan Fuzzy sebagai berikut, yaitu untuk kaidah pertama S1, if permintaan turun dan persediaan banyak then produksi barang berkurang. Kemudian untuk kaidah kedua, if permintaan turun and persediaan sedikit then produksi barang berkurang. Dan untuk kaidah ketiga, if permintaan naik dan persediaan banyak then produksi barang bertambah. Dan yang terakhir ada kaidah keempat, yaitu if permintaan naik dan persediaan sedikit then produksi barang bertambah. Nah, berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi? Jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan. Nah, kita bahas di sini variabel linguistiknya itu permintaan, persediaan, dan produksi. Dan untuk permintaan yaitu ada naik dan turun. Untuk naik dan turun yaitu mu P, MT turun, di mana yaitu 1 sampai 5.000. Atau sehingga untuk X kurang dari 1.000 dan X lebih dari 5.000. Untuk naiknya atau mu P MT naik yaitu dia di antara 1.000 sampai 5.000 sehingga X kurang dari 1.000 dan X lebih dari 1.000. Nah, untuk persediaannya yaitu ada sedikit dan banyak, sehingga dapat dilihat kurvanya untuk mu P sedikit itu dia di antara 100 sampai 600, yaitu sehingga Y kurang dari 100 dan Y lebih dari 600. Dan untuk persediaan banyak yaitu mu P PSD banyak yang di mana 100 sampai 600, sehingga Y kurang dari 100 dan Y lebih dari 600. Nah, selanjutnya untuk produksi barangnya, yaitu ada berkurang sama bertambah. Nah, untuk berkurang sendiri, itu dia ada di 2.000 sampai 7.000, dan untuk bertambah, yaitu ada di 2.000 sampai 7.000. Nah, sehingga, untuk perhitungannya mu PR barang berkurang, yaitu, Z kurang dari 2.000 dan Z lebih dari 7.000, dan untuk yang bertambah, Z kurang dari 2.000 dan Z lebih dari 7.000, sehingga 2.000 kurang dari Z kurang dari 7.000. Ditanya, berapa jumlah, produksi jika permintaan 4.000 kemasan dan persediaan 300 kemasan? Yang pertama yaitu dengan falsifikasi, yang di mana ada, mu P, MT turun, sebesar 4.000, yaitu, sama dengan 5.000 dikurangin 4.000 dibagi 4.000 yaitu 0,25. Dan untuk naiknya yaitu sama, dia ada di 4.000, sehingga 4.000 dikurangin 1.000 per 4.000 sehingga didapat 0,75. Selanjutnya itu ada mu P sedikit, persediaan sedikit yaitu, sebesar 300, yaitu 600 dikurangi 300 dibagi 500 yaitu didapat 0,6, dan mu P persediaan banyak yaitu sebesar 300, di mana 300 dikurangi 100 dibagi 500 sama dengan 0,4. Nah, yang kedua itu menggunakan operasi logika Fuzzy dan implikasi. Nah, untuk kaidah Fuzzy pertama yaitu R1, jika permintaan turun and persediaan banyak dan produksi barang berkurang, maka operasi logikanya min 0,25, 0,40 didapat 0,25 karena di sini min. Jadi diambil dari nilai yang terkecil. Untuk implikasinya itu fungsinya min. Dapat dilihat kurvanya. Dan kemudian untuk kaidah Fuzzy kedua yaitu R2, jika permintaan turun dan persediaan banyak sedikit zen, produksi barang berkurang. Nah, sehingga operasi logikanya min yaitu 0,25 dan 0,6 didapat 0,25 karena di sini, min ya. Jadi fungsi min itu diambil dari nilai terkecil. Kemudian implikasinya itu berupa fungsi min. Nah, dapat dilihat untuk permintaan, persediaan, dan produksi barangnya untuk kaidah kedua. Dan selanjutnya itu ada, kaidah ketiga yang di mana jika permintaan atau if permintaan naik and persediaan banyak, then produksi barang bertambah. Nah, untuk operasi logikanya itu min 0,75 dan, 0,4 sehingga untuk min-nya itu, sebesar 0,4. Untuk implikasinya itu berupa fungsi min. Dapat dilihat kurvanya untuk permintaan naik, banyak, dan bertambah. Selanjutnya yaitu, kaidah, R4, yaitu di mana, if permintaan naik and persediaan sedikit, then produksi barang bertambah, yaitu operasi logikanya min 0,75 dan 0,6 sehingga, hasil yang dapat yaitu berupa 0,6. Implikasinya itu fungsi min dan dapat dilihat kurvanya untuk permintaan naik sedikit dan bertambah. Nah, ini untuk agregasi yaitu berupa fungsi max-nya. Dapat dilihat, kurvanya untuk A1, A2, dan A3. Dan kurva-kurva untuk turun banyak berkurang, turun sedikit berkurang, naik banyak bertambah, naik sedikit bertambah. Sehingga dapat digabungkan, menjadi, kurva A1, A2, A3 untuk produksi barang. Nah, di sini didapat persamaannya yaitu mu Z, di mana Z, kurang dari 2.000 per 5.000. Sehingga, 3.250 untuk kurang dari Z kurang dari 5.000 dan Z kurang dari 3.250 dan Z lebih dari 5.000. Nah, yang terakhir ada defasifikasi, yaitu, ada 2, yaitu metode yang digunakan sentroid, berupa Z, integral Z dikali mu C Z dZ per integral mu C Z, yaitu, berupa luas daerah. Nah, selanjutnya itu ada momen, yaitu terdapat 3 momen, yaitu ada M1, di mana integral 3.250, 0 sampai 3.250 didapat, 1.320, 312,5, dan untuk, momen kedua yaitu 3.250 sampai 5.000 didapat 3187515,625, dan
Momen ketiga yaitu 5.000 integral 5.000 sampai 7.000 didapat 7.200.000. Nah, sehingga luas daerahnya yaitu, yang dari kurva tadi, yang dari kurva penjelasan itu, untuk A1 3.250 dikali 0,25 sehingga didapat 812,5, untuk A2-nya 0,25 ditambah 0,6 dikali 5.000 dikurangi 3.250 dibagi 2, sama dengan 743,75, dan luas daerah untuk A3 yaitu 7.000 sampai 5.000 dikali 0,6 yaitu sama dengan 1.200. Dan untuk titik pusatnya yaitu Z sama dengan nilai dari Z, ketiga nilai dari Z ini yaitu 1.320.3.125,5 ditambah 3.187.515,625 ditambah 7.200.000 per 812,5 ditambah 743,75 dan ditambah 1.200 sama dengan 4.247,74. Jadi jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 4.248 kemasan. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.